Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bayhaqi dengan NIM 2019 103 703 11054. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu black box dan white box. Saya di sini mengangkat masalah tentang sosial politik, dikarenakan belakang NIM saya adalah 4. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang DFD black box, yang dimana saya mengambil salah satu materinya tentang DFD. DFD atau yang biasa disebut dengan diagram flow adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input, output dari tiap entitas atau proses itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa fungsi data flow diagram. Seperti yang pertama, menyampaikan rancangan sistem. Dengan pembuatan DFD, maka proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah dengan tampilan visual yang simpel dan dapat dimengerti oleh setiap stakeholder-nya. Nah, lalu yang kedua, menggambarkan suatu sistem. Proses penggambaran sistem sebagai jaringan fungsional, maksudnya adalah di dalam jaringan terdapat berbagai komponen yang saling terhubung menggunakan alur data. Nah, lalu yang ketiga itu adalah proses perancangan model. Fungsi yang terakhir, diagram ini juga dapat membuat rancangan model baru dengan menekankan pada fungsi sistem tertentu. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat bagian yang lebih detail dari diagram alir data tersebut. Nah, lalu ada beberapa level dalam diagram tersebut, yaitu diagram level 0. Di level 0 ini sifat diagramnya itu simple, yang hanya menggambarkan sistem interaksi dengan entitas eksternal. Lalu yang kedua adalah diagram level 1. Untuk diagram level 1 ini dia itu lebih kompleks dari level 0 karena sedikit menjelaskan alur dari sebuah diagram itu. Lalu yang kedua, lalu untuk level 2 dia juga lebih kompleks dari level 1 karena lebih banyak yang dijelaskan di dalamnya. Saya akan sedikit menjelaskan untuk DFD Desa Gunung Jati yang telah saya buat, yaitu untuk level 0-nya di sini ada 2 stakeholder, yaitu yang pertama admin, lalu yang kedua user. Di dalam function ini terdapat pendataan data penduduk Desa Gunung Jati Jabung. Nah, untuk admin sendiri itu dapat menampilkan informasi data penduduk di mana admin harus login terlebih dahulu, kemudian admin dapat melakukan pendataan penduduk desa. Nah, untuk di user, dia itu hanya menerima informasi tentang desa dan data penduduk tersebut. Nah, lalu untuk yang di level 1, di sini terdapat 3 function, yaitu pertama
login admin, pendataan penduduk, dan data penduduk Desa Gunung Jati. Nah, alur di sini dari admin memasukkan username dan password untuk login, lalu username dan password tersebut akan masuk ke dalam database admin. Nah, lalu admin juga dapat menginputkan data penduduk lalu masuk ke dalam function pendataan penduduk, di mana inputan data penduduk nanti akan dimasukkan ke dalam database penduduk. Nah, lalu dari database penduduk tersebut, dia akan masuk ke dalam function yang ketiga, yaitu data penduduk Desa Gunung Jati. Nah, di sini user dapat melihat informasi penduduk dan juga data penduduknya. Seperti itu. Lalu yang level 2-nya di sini menjelaskan tentang admin untuk perubahan data. Nah, admin di sini yang pertama itu dapat menambahkan data penduduk dengan cara dari admin menambahkan data penduduk lalu akan disimpan ke dalam database penduduk. Habis itu dikonfirmasi. Nah, untuk yang kedua, admin juga dapat mengubah data. Dari data ini, admin akan mengubah apabila ada kesalahan pengetikan atau kesalahan tanggal lahir dan sebagainya. Lalu nanti akan disimpan ke dalam database penduduk. Nah, untuk yang ketiga, di dalam hapus data. Di hapus data ini, admin biasanya melakukan hapus data untuk beberapa hal seperti perpindahan penduduk desa atau kematian, seperti itu. Nah, lalu untuk yang kedua, saya akan menjelaskan white box. Di white box ini, saya mengambil materi tentang pseudocode. Nah, apa itu pseudocode? Pseudocode dapat diartikan sebagai deskripsi dari algoritma pemrograman yang dituliskan secara sederhana dibandingkan dengan sintaksis sebuah bahasa pemrograman. Tujuannya agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Nah, lalu ada beberapa fungsi dari pseudocode sendiri, yaitu yang pertama, dapat digunakan sebagai alat untuk dokumentasi. Lalu yang kedua, untuk mempermudah proses penerjemah menjadi sebuah bahasa pemrograman. Lalu yang ketiga, dapat digunakan untuk proses mencari sebuah ide tanpa harus memikirkan implementasi dari suatu bahasa pemrograman khusus. Lalu yang keempat, lebih mudah mengembangkan aplikasi yang dibuat. Nah, ada beberapa macam-macam notasi dalam pseudocode. Yang pertama ada input, output, while, for, reveal, until, if, then, else. Nah, di sini saya akan menjelaskan program pendataan penduduk Desa Gunung Jati. Nah, untuk judulnya di sini program pendataan penduduk Desa Gunung Jati. Deskripsi saya memakai
variabel admin, lalu data penduduk, tambah data, ubah data, hapus data, dan semuanya ini string. Nah, untuk pengimplementasiannya itu seperti di bawah ini. Yang pertama itu input login. Input login di sini untuk login seorang admin. Lalu habis itu setelah login dia akan ngeprint admin, di mana jika login itu benar maka dia langsung ke data penduduk. Apabila dia salah, jika login salah, dia akan kembali ke admin login. Nah, untuk admin, dia dapat menambahkan data, mengubah data, dan menghapus data. Nah, jika admin menginputkan tambah data, maka dia akan menampilkan data penduduk yang sudah ditambahkan. Lalu jika data input mengubah data, jika admin mengubah data, maka dia akan menampilkan data penduduk yang sudah diubah. Lalu jika admin menghapus data, maka dia akan menampilkan data penduduk yang sudah dihapus. Dan apabila admin ingin menambahkan lagi atau mengubah atau menghapus, dia akan kembali di dalam proses ini. Jika tidak, jika admin memilih untuk mengakhiri, maka dia langsung ke end if. Mungkin segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.